Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bu, ini waktunya tetap 30 menit ya? 30 menit, maksimal 30 menit sajalah ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Nah, baik, pada kesempatan saat ini, saya akan menjadi pemateri untuk materi yang berkaitan dengan kurikulum yang memerdekakan. Nah, sebagai pengantar bahwa kurikulum yang memerdekakan ini sebaiknya jangan kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru terjadi ya. Jangan dulu gitu. Kita lihat dulu ini bagaimana untuk sampai ke sana. Jadi ini bentuknya hanya refleksi untuk kita semua. Saya bawa mulai dari teorinya saja. Jadi mulai dari teori dulu. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu untuk materi ini saya ingin memperkenalkan berkaitan dengan kurikulum gitu. Tadi sudah diperkenalkan berkaitan dengan saya, sekarang saya ingin memperkenalkan berkaitan dengan kurikulum. Sebenarnya kurikulum ini kalau kita berada pada lingkungan pendidikan, kata kurikulum selalu kita temui. Jadi bukan hal yang baru, tetapi kita mungkin bisa merefleksikan, sudahkah kita mengenal kurikulum itu seperti apa gitu. Nah, mungkin itu yang jadi pertanyaan untuk kita semua. Sehingga saya ingin membawa Bapak Ibu untuk melihat seperti apa itu kurikulum dan mari kita mengenal kurikulum. Nah, kurikulum untuk yang poin pertama kita kaji dari etimologinya. Nah, kurikulum ini sebenarnya berangkat dari zaman Yunani kuno, itu di bagian bidang olahraga sebenarnya. Karena zaman dulu mungkin tidak ada seperti yang sekarang, bahwa ada pendidikan, ada yang namanya sekolah, lembaga pendidikan dan sebagainya macam itu. Zaman dulu itu orang-orang pintar berkumpul itu bentuknya diskusi begitu. Bentuknya diskusi. Tetapi itu belum dikatakan sebagai suatu yang dikatakan oh ini lembaga pendidikannya gitu. Sehingga berangkat dari yang dunia olahraga. Karena dunia olahraga ini memang termasuk yang paling lama ya, terutama yang lari gitu ya, bidang lari. Nah, atlet lari. Sehingga dari situ menganalogikan bahwa kata kurikulum itu dari kata kurir yang artinya pelarinya, lalu ada kurere yang artinya tempat berpacu. Nah, siapa yang berlari, di mana tempatnya? Nah, mungkin itulah akhirnya kesininya kita mengenal yang namanya lembaga pendidikan, dunia pendidikan dan sebagainya macam. Tapi ini dulu pertama. Yang kedua, kita lihat banyak sekali definisi kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli ya. Ada Oliva, kemudian ada Jais gitu ya berdasarkan ilmunya. Tapi saya tidak memakai itu karena menurut saya yang ini yang akan kita kenal gitu ya. Nah, saya mengambil pendapat Gresham saja. Pada tahun 1975 itu dalam bukunya Gresham mengatakan kalau sebuah kurikulum itu written document. Jadi dokumen tertulis gitu. Di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang dimasukkan ke sana, tetapi pada dasarnya itu semua diberikan oleh sekolah. Nah, baru ini. Jadi apa yang dituliskan itu dari sekolah, diberikan dari sekolah, itulah namanya kurikulum. Nah, kita bandingkan lagi dengan pendapat kedua. Pendapat kedua yaitu pendapat dari Prin. Sebenarnya Prin ini mungkin ada buku sebelumnya, tapi saya ambil yang ini saja karena beliau ini mengangkat tentang evaluasi kurikulum ya. Jadi menurut Prin itu kurikulum itu semua yang direncanakan, kemudian diberikan ya over by organization. Jadi ada organisasi di sini, organization. Entah bentuknya itu apakah organisasinya bentuknya lembaga atau bagaimana begitu ya. Sehingga tapi di sinilah letaknya. Jadi ada yang dikatakan di situ sekolah,
Ada yang di situ dikatakan lembaga di sini. Nah, lalu diimplementasikan. Nah, jadi ada kata implementasi. Nah, dua hal ini ada kaitannya dengan materi kita. Jadi tertulis dari sekolah, kemudian yang ditawarkan oleh sebuah organisasi ini tadi, gitu kan, kemudian yang diimplementasikan. Nah, hal ini yang yang sangat erat kaitannya dengan tema kita, subtema kita pada hari ini. Kemudian, Bapak Ibu, kita harus mengenal bahwa kurikulum itu seperti apa ya? Seperti tubuh begitu. Tubuh itu ada anggotanya. Nah, sehingga saya di sini karena saya kebetulan juga sains ya, sains, fisika, di situ juga sedikit mempelajari biologi, sedikit mempelajari fisika, kimia begitu, sehingga di sini saya menggunakan kata anatomi gitu. Anatomi itu bagian-bagian tertentu ya. Kalau di biologi itu pasti paham kalau kata anatomi itu tidak jauh dari baik biologi. Nah, ini seperti suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi ada tujuan, ada isi, ada strategi, dan ada evaluasinya. Jadi kalau misalnya ada kepala tapi tangannya tidak ada, kan timpang ya. Nah, begitu juga kurikulum. Nah, jadi ini adalah suatu kesatuan. Nah, anatomi kurikulum. Nah, kita lihat lagi. Nah, anatomi kurikulum itu kita harus pisahkan sudut pandangnya, kemudian kajiannya. Bahwa kita bisa melihat kurikulum itu secara makro dan secara mikro. Kalau di ilmu ekonomi itu ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Nah, gitu kan? Kalau di kurikulum ada kajian makro, ada kajian mikro juga. Dan ini harus benar-benar kita pegang Bapak Ibu. Karena ini ada kaitannya juga dengan tema kita, sehingga saya angkat ini. Pertama, kalau kita melihat kajiannya secara makro, tujuannya itu ke tujuan kurikulum. Tuh. Isinya ya isi kurikulum. Strateginya implementasi kurikulum. Evaluasinya ya evaluasi kurikulum. Beda kajiannya kalau kita lihat mikro. Nah, yang mikro ini mungkin Bu Maria tadi sudah paham betul ya. Nah, tadi sudah diulik sedikit oleh Bu Maria, kemudian pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu sebelumnya itu oleh Bu Nelly, kemudian kalau tidak salah Pak siapa ya, Bu Nelly dan Pak Fahrulazi gitu ya. Kemudian, nah ini mikro ini ada kajiannya kalau dari sudut pandang kurikulum itu ke mikro. Karena apa? Di situ mungkin ada tujuan pembelajaran, ada materinya, ada strateginya. Nah, mungkin ini yang paling tepat karena dari judul sudah literasi ya. Itu strategi gitu mungkin di sana ya. Lalu ada evaluasinya gitu. Jadi secara mikro itu kaitannya dengan pembelajaran, secara makro kaitannya dengan kurikulum. Tapi keseluruhannya itu adalah masuk dalam ranah besar, wadahnya adalah kurikulum. Karena tidak mungkin kurikulum diterapkan tanpa ada pembelajaran di dalamnya, kan begitu. Nah, sehingga mari kita mengenal lagi Bapak Ibu. Nah, ini bukan dari saya ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari sumbernya dari Prof. Raka nih, Prof. Raka Joni tahun 2002. Beliau mengatakan bahwa ternyata kurikulum itu ada levelnya Bapak Ibu. Ada level kurikulum, ada tatarannya, ada tingkatannya. Nah, kurikulum yang memerdekakan ini ya, kurikulum yang bisa merdeka dalam ranah nanti kita akan lihat selanjutnya ini pada mana sih gitu. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita mengenal ini dulu. Bahwa kurikulum itu ada yang dikatakan kurikulum ideal. Segala sesuatu yang penting, yang dianggap penting dan perlu dimasukkan ke dalam pendidikan, itu bisa masuk dalam kurikulum ideal. Jadi bentuknya seperti apa nanti akan kita lihat ke belakang. Ini masih umum ya, Bapak Ibu, masih umum sekali.
Lalu ini kita kalau kita katakan ini definisinya lah gitu ya. Nah, lalu kita katakan lagi yang kedua adalah kurikulum formal. Dari yang ideal itu kita masukkan ke dalam formal. Yang mana sih yang perlu kita formalkan gitu. Sehingga nggak semua segala sesuatu yang penting itu dimasukkan saja gitu, tapi kita perlu rangkum dalam sesuatu yang formal. Ditampilkan dalam bentuk dokumen resmi. Dokumen resmi, kurikulum. Nah, itu dikatakan formal. Kemudian kemudian langkah kurikulum yang selanjutnya, tataran selanjutnya adalah kurikulum instruksional. Nah, instruksional ini terjemahan dari kurikulum formal menjadi seperangkat skenario pembelajaran. Saya ambil di sini pemahaman saya di sini adalah itu sebagai skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran ini bentuknya bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat pada selanjutnya. Saya batasi dulu ini. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa tataran selanjutnya adalah tataran kurikulum operasional. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa untuk pengenalan kurikulum, kita tidak usah mengkaitkan dulu dengan kurikulum yang sudah pernah ada, penyebutan bagaimana, jangan dulu. Karena ini adalah ranah teorinya, gitu ya, ranah teori. Jadi kita tidak usah kaitkan dulu, kita berangkat mengupas secara teori untuk mengenal kurikulum. Sehingga ada yang namanya kurikulum operasional. Kurikulum operasional ini sebenarnya apa? Kurikulum operasional ini perwujudan objek dari niat kurikulum instruksional dalam bentuk interaksi pembelajaran. Nah, jadi ruhnya itu ada di situ. Kalau di sana ruhnya itu ada di skenario pembelajaran, ke atas lagi ruhnya itu ada di dokumen resmi yang formal. Dokumen resmi ini legal berarti kan. Kemudian yang di sana itu masih berupa jaring gitu ya, banyak sekali itu apa yang ideal tadi, banyak ide-ide gitu kan, semua orang mengatakan begini begitu, tapi harus diformalkan, kemudian diskenariokan, kemudian bagaimana bentuknya. Nah, begitu. Lalu tataran berikutnya yaitu kurikulum eksperiensial. Nah, eksperiensial ini ada dua sudut Bapak Ibu. Ada dari sudut pandang guru, ada dari sudut pandang siswa. Kalau sudut pandang siswa, itu siswanya mau jadi apa di sana. Kalau siswanya nanti outcome-nya bagus, oh ternyata dia belajar tentang fisika, tapi ternyata dia bisa kok kimia, dia bisa kok matematika, bisa biologi misalnya ya. Ternyata itu gitu. Jadi pengalamannya gitu yang nanti diinterpretasikan dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Jadi ini, jadi experiential. Nah, bagi guru bagaimana? Bagi guru ya pengalaman guru itu sendiri juga. Kemudian bagaimana guru memberikannya kepada supaya siswanya mengalami pengalaman belajar itu. Nah, begitu. Jadi ini ada dua sudut pandang. Nah, jadi ini yang harus kita pahami berkaitan dengan kurikulum, sehingga kita bisa lihat bahwa oh ternyata ini adalah bentuknya adalah kurikulum ideal. Kalau saya inginnya kurikulum saya seperti ini, gitu, ideal berarti. Apakah ada ranah hukumnya? Larinya ke formal. Kita lihat apakah ada payung hukum dari pemerintah berkaitan dengan ide kita tadi, gitu kan? Nah, lalu instruksional dan ini. Nah, inilah yang dikatakan tataran kurikulum. Nah, ini jadi bukan dari saya, Bapak Ibu, tapi ini dari Prof. Raka yang saya ambil, dan ini sangat bagus sekali untuk kita pahami, karena inilah yang bisa membuat kita itu partnya mau kemana gitu. Kurikulum instruksional kah, operasional kah, eksperiensial kah gitu. Nah, begitu ya. Baik, selanjutnya kita mengenal lagi Bapak Ibu. Nah, mengenal lagi ternyata sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita refleksi. Kalau di judul film kebangkitannya perfilman Indonesia ada apa dengan cinta, gitu. Di kita ada apa dengan kurikulum. Jadi saya menganalogikan saja begitu ya, tapi tidak apa-apa.
Nah, yang ini bukan sumber itu ya Bapak Ibu, bukan sumber kurikulum, tapi ini sumber dari gambar yang saya ambil. Saya nggak bisa membuat gambar gitu ya, sehingga saya ambil bahwa itu harus dimasukkan ke sana, bahwa saya tidak dibilang ini saya memplagiat gambar gitu. Gambar itu bukan gambar saya, tapi saya ambil dari literasi yang ada di internet, sehingga ini saya pakai. Nah, kita refleksi sekarang. Ada apa dengan kurikulum? Nah, saya ajak lagi, mari bijak dalam menyikapi. Saya selalu bilang begitu, supaya ini kita tetap suasananya netral, Bapak Ibu ya. Netral, sehingga tidak mengkaitkan sana baik ini harus dikritisi, ini tidak. Tapi ini kita harus netral, kemudian sehingga kita menanggapinya ini harus bersikap bijak. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat. Saya akan membawa Bapak Ibu ke beberapa kurikulum yang ada. Nah, kurikulum Indonesia, ini yang saya catat, ini Bapak Ibu, ini bukan matematika yang bagaimana ya, bilangan atau apa ya, tetapi ini adalah tahun-tahun penting kurikulum. Ada kurikulum 1994 tadi sudah disinggung berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara ya, sebagai Menteri Pendidikan kita yang pertama. Lalu berlanjut tahun berikutnya 1962 sampai 68, mulai lagi dari 73 sampai akhirnya 2021 ada gebrakan-gebrakan yang dilakukan dalam kurikulum Indonesia. Nah, ini tahun-tahun bersejarah kurikulum Indonesia. Ini saya tuangkan di dalam book chapter yang sekarang di mungkin sedang now publish ya, tapi ini saya ulik di sana juga gitu kan, sehingga ini saya sampaikan saja bahwa sumbernya dari sana berdasarkan hasil literasi saya begitu ya. Nah, ini tahun-tahun penting kurikulum Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat ke negara yang lain. Dari literasi yang saya dapat ya kan, di Malaysia itu tidak menyatakan tahun, saya tidak menemukan tahun berapa begitu ya, apa gebrakannya apa, tetapi ada esensial yang disampaikan di dalam kurikulum yang ada di negara Malaysia. Pertama, ada perevisian bahwa primary kurikulum direvisi menjadi primary school standard kurikulum atau kurikulum standar sekolah rendah katanya gitu ya. Nah, ini kayaknya yang untuk sekolah rendah ya, karena primary. Nah, sehingga ini perubahan. Jadi perevisiannya itu mulai dari nama, mungkin itu nama mempengaruhi isi juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada berikutnya lagi kurikulum bersepadu sekolah menengah atau secondary school integrated curriculum. Nah, ini direvisi menjadi sama secondary school standard curriculum. Nah, gitu kan. Jadi ada dua ini yang terjadi. Jadi perubahan kurikulumnya itu mulai dari yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang ada standar. Gitu. Mungkin ini yang jadi itu bahan negara-negara yang bersangkutan untuk membuat kurikulumnya, kita harus punya standar gitu ya. Jadi hanya dua. Tapi kalau menemukan tahun berapa itu apa, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menelusuri ya, bisa mencari, bisa mencoba untuk mencari yang lebih ini lagi. Karena memang kajian ini kalau misalnya mau dicari memang panjang ya. Tapi yang saya temukan adalah informasi ini untuk kurikulum di negara Malaysia. Baik, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, Australia. Nah, gitu ya. Australia. Yang saya temukan dari beberapa itu, dia hanya mengatakan ini saja, bahwa kurikulum Australia terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah foundation untuk yang year 10, jadi sampai ke umur 10, makanya sebutnya F10 kurikulum gitu. Kalau di film itu ada F10, nah ini F10 ya. Jadi ini fondasinya untuk yang year 10 gitu. Jadi anak sampai umur 10 gitu ya, mungkin itunya. Tapi bagaimana, apa esensialnya, kemudian apa itu kalau mau mempelajari lebih, itu pasti akan kajiannya lebih mendalam, memakan waktu. Jadi saya hanya memanggil ini saja. Lalu ada senior secondary school. Jadi setelah yang tadi kalau di sana bilangnya dasar atau apa itu ya sampai umur 10 tahun, lalu di sini ada secondary. Lalu ada student diversity curriculum. Ini untuk yang spesial Bapak Ibu.
spesial gifted-nya. Jadi mungkin gitu kan dia secara apa namanya diberi Tuhan kemampuan yang lebih. Nah, di sini gitu. Jadi sangat-sangat untuk lompat kelas segala macam itu sangat diatur, bisa gitu ya. Dari kelas 1 tiba-tiba ke kelas 10 gitu. Nah, kalau anaknya bisa ya bisa saja gitu kan. Nah, ini diatur di sini. Jadi mereka hanya punya 3 saja negara Australia. Saya juga tidak menemukan tahun berapa. Begitu ya. Nah, baik. Kita akan lihat ke negara berikutnya. Ini saya pencar-pencar Bapak Ibu ya negaranya supaya tidak hanya lihat Asia saja, tapi kemana-mana ya. Nah, lalu di Brunei Darussalam, tetangga kita nih, gitu ya, tetangga kita. Nah, kurikulum yang tercatat dalam sejarahnya itu kurikulum untuk pendidikan formalnya dimulai pada tahun 1992. Tetapi di tahun 2007 mengalami perubahan menjadi National Education System for the 20th centuries ya. Jadi ini tuh lebih kepada mengacu ke abad 21 2017 ini karena negara Brunei Darussalam memiliki misi lebih kepada misi untuk sampai pada tahun 2035 kalau tidak salah saya, negaranya mau apa sih gitu. Untuk pendidikan ini maunya seperti apa. Nah, berdasarkan motivasi itu sehingga berubahlah dari tahun 2027 ini sudah dipersiapkan untuk pendidikan negara abad 21 gitu. Sebutannya begitu. Baik, kita lihat lagi ya. Singapura. Singapura kurikulum, Singaporean kurikulum. Negara Singapura. Negara Singapura ini ada kurikulum nasionalnya, tapi kurikulum nasionalnya bersifat inklusif. Hati-hati Bapak Ibu, inklusif kalau di kita itu untuk yang berkebutuhan khusus, kan kata-kata itu sering melekat sekali dengan itu. Tetapi di sini inklusif ini bukan hanya diartikan sebagai itu, begitu ya. Nah, ini harus dipahami juga. Jadi lebih inklusif itu dimaknai dengan apa sih yang didapat peserta didiknya selama dia bersekolah gitu. Jadi desired-nya itu berdasarkan outcome. Outcome ya, apa yang diperoleh. Karena gimana? Negara ini nggak punya tambang loh Bapak Ibu. Nggak ada tambangnya seperti negara kita. Kita punya tambang Tembagapura di Jayapura. Kita punya tambang intan di di Kalimantan Selatan misalnya ya. Kita punya macam-macam tambang kita punya gitu kan. Sumber daya berkaitan dengan misalnya Indonesia itu dikenal pemasok misalnya ya sawit misalnya kayak gitu. Walaupun ironinya sawit kita tiba-tiba kok bisa minyak bisa langka pada saat itu misalnya gitu. Tapi Singapura ini nggak punya gitu. Gimana mau tanam sawit, lahan aja kecil gitu ya. Tambang nggak punya, rumah saja mungkin bukan rumah pribadi gitu. Jadi kalau beli itu beli bangunan doang yang mungkin 50 tahun, kalau bangunannya sudah reot, direnovasi, kita tinggal di mana gitu. Kayak gitu ya. Jadi mungkin begitu sehingga dia bukan ke arah itu gitu. Tapi mau jadi apa itu outcome-nya? Kamu mau passion kamu gimana? Desired kamu mau gimana gitu. Itu dimasukkan ke dalam pendidikan. Sehingga anak-anaknya itu diharapkan bisa excellent in life skill. Kalau kita nggak ada tambang, kita tidak jadi penambang, tapi kita bisa apa gitu. Knowledge skill gitu. Subject discipline knowledge yang diorganisir dalam 8 core skill dan value. Apa itu 8 bisa dicari sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggali ke sana panjang sekali ya. Kita kan hanya mengenal. Jadi saya hanya membawa ini saja untuk bahwa ini yang terjadi di negara Singapura gitu ya. 8 core skill gitu. Ada life, knowledge, and subject discipline. Kamu mau jadi pengusaha hotel gitu kan? Kamu mau jadi manajer, mau jadi apa gitu kan? Nah, kita lihat pendapatan terbesar mungkin dari transportasi ya, karena sekali kita mau transit selalu ke situ gitu ya. Indonesia mau pergi ke negara luar saja harus ke Singapura dulu gitu.
gitu. Nah, itu salah satu income terbesar Singapura. Tapi kalau untuk tambang nggak ada, tidak seperti kita yang kaya sekali, gitu ya. Nah, baik, kita akan lihat lagi. Mudah-mudahan belum masih ada ya. Berikutnya kurikulum Cina, Bapak Ibu. Kurikulum Cina ini terjadi ada gelombang reformasi kurikulum. Dia ada dua hal gitu ya. Kurikulum nasional yang pertama itu dia berdasarkan Soviet model. Soviet model. Saya juga tidak menelusuri sampai dalam-dalam betul, tapi kalau ada Bapak Ibu mau misalnya menelusuri itu silakan. Seperti apa sih Soviet model gitu ya. Saya hanya ambil ininya saja, informasinya saja, bahwa di sana kurikulumnya terjadi pada 7 gelombang. Jadi dari tahun 49 ini baru yang Indonesia merdeka kan 1945 ya. Nah, 1949 sampai 1998 itu 7 gelombang. 7 gelombang berarti kan tahunnya berapa pokoknya sekitar tahun itu, sepanjang tahun itu dia mengalami yang namanya 7 gelombang reformasi kurikulum. Lalu kurikulum baru yang terjadi yang sekarang digunakan itu ada 8 gelombang tahun 1999 sampai sekarang. Saya tidak tahu ini 2 gelombang ini itu apakah dipengaruhi oleh mungkin ada dipengaruhi oleh globalisasi sehingga perlu kurikulum baru di 8 gelombang, kurikulum lamanya di 7 gelombang gitu kan. Kalau kita lihat nih 7 tambah 8 kan 15 ya. Nah, gitu berapa ini? Gitu ya, 15 ini. Nah, dari tahun 1949 sampai sekarang ada 14 kali gitu ya, 14 kali reformasi kurikulum. Nah, tetapi yang dicatat hanya 2, bahwa ini ada kelompok gitu. Kelompok reformasi pertama 7 gelombang, kelompok reformasi kedua 8 gelombang. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Apakah masih ada ya? Oh, masih ada. Nah, ini yang kurikulum dari Filipina. Filipina ini perkembangan kurikulumnya identik dengan kebijakan dalam sejarah Filipina. Seperti kita tahu Filipina kan negara yang sangat identik dengan nama saja, bahasa saja, untuk nama saja agak-agak berbau luar begitu ya. Nah, gitu. Mulai tahun 1955 sampai 2015. Nah, gitu kan. Nah, ini tahun-tahun penting berkaitan dengan pendidikan di Filipina dan pasti ada kaitannya dengan bagaimana itu kurikulumnya. Nah, gitu ya, karena kurikulum dan pendidikan itu nggak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya katakan terakhir dikatakan bahwa kurikulum dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, sehingga di dalam pendidikan ada pengetahuan dan di dalam kurikulum ada pengetahuan, di dalam kurikulum ada pendidikan, sehingga mana yang paling tepat ya. Nah, tapi ini nggak usah dijawab lah, masing-masing punya alasan. Bahwa ada yang mengatakan kurikulum itu adalah body of knowledge, ada yang mengatakan kurikulum itu adalah body of education. Mungkin nanti ada yang mengatakan hal yang lain lagi. Apa itu kurikulum itu? Gitu. Nah, kalau tubuhnya pengetahuan, banyak sekali tulisan mengatakan bahwa kurikulum is body of knowledge. Tapi kurikulum body of education, mungkin saya saja mengatakan begitu ya pada ujian komprehensif. Nah, tapi menurut saya itu kurikulum adalah tubuhnya pendidikan. Karena nggak ada pendidikan itu kalau nggak ada kurikulum nggak bisa. Jangankan itu lembaga pelatihan saja, kursus perlu kurikulum. Kursus menjahit perlu kurikulum. Materi apa yang mau diajarkan, apa saja tahap-tahapnya, buat bola dulu misalnya, atau cara gunting dulu misalnya, atau bagaimana. Nah, itu saja ada gitu. Nah, apakah itu tidak dikatakan pendidikan gitu? Tapi beda. Tapi kita larikan lagi ke atas lagi bahwa ada jenis-jenisnya, formal, informal, dan itu tadi ya, gitu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan membawa Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu. Ke sini. Sebenarnya kurikulum itu dipengaruhi oleh apa begitu. Kalau kita lihat yang sekarang,
pendidikan di dalamnya itu ada kurikulum karena tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi pendidikan itu nggak bisa berjalan ya. Kalau tetapi pendidikan itu nggak bisa berjalan kalau nggak ada kurikulum di dalamnya. Nah, yang bisa berdinamika di dalamnya itu ya orang-orangnya atau Bapak Ibu. Orang-orangnya, subjeknya, siapa yang di sana itu. Nah, itu nanti akan kita lihat selanjutnya. Tetapi kalau dikelompokkan ada yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah era zamannya kita, zamannya saya lah, saya lahir tahun 1982, zaman saya TK masih belum penting, soalnya saya tidak TK Bapak Ibu. Ya, kalau zaman sekarang anak harus TK, karena apa? Karena pada saat pendidikan dasar anak harus minimal harus bisa baca, dites membaca, dites menulis gitu. Kalau nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, anak nggak bisa masuk SD gitu. Selain tadi yang kata Ibu tadi itu apa namanya umurnya, karena kurang dari 6 tahun nanti ada tes psikolognya, gitu kan? Ada tes psikologisnya. Nah, gitu. Ada era yang mempengaruhi ya. Nah, nanti kita akan lihat era ini ada era yang mempengaruhi kita pada zaman apa, gitu ya. Ada zaman apa dulu? Kalau zaman saya, zaman 80-an ya begitu, TK belum booming, gitu, sehingga tidak TK. Nah, eranya waktu itu. Sekarang itu anak kita gitu kan harus TK gitu ya. Bila perlu harus ada apa namanya sebelum TK itu preschool gitu, biar mateng lagi gitu kan. Nah, gitu. Tapi ya itu. Nah, ada generasi Bapak Ibu. Generasi zaman kita nggak pernah kenal yang namanya waktu zaman saya kelas 1, nggak ada itu yang namanya handphone. Komputer belum ada. Kenal komputer baru tahun 2000-an. Handphone pun baru tahun 2000-an. Yang masih handphone batangan itu ya masih monolog itu ya, hitam putih, gambarnya masih digital. Nah, generasi zaman kita. Sekarang orang sudah apa namanya mulai itu. Nah, generasi itu mempengaruhi juga. Lalu sektor juga. Baru-baru ini kita mengalami yang namanya COVID, walaupun COVID sekarang ini mudah-mudahan bisa jadi endemi. Endemi itu seperti flu biasa begitu ya. Kalau dulu pandemi mewabah gitu, sekarang mudah-mudahan jadi endemi. Karena sejarahnya juga malaria itu dulunya juga pandemi gitu ya, banyak yang meninggal karena malaria. Akhirnya sekarang karena malaria sudah ada treatment tertentu untuk supaya jangan sampai bisa apa namanya meninggal dan sebagainya macam gitu ya. Nah, jadi jangan jadi ini mempengaruhi kurikulum, mempengaruhi orang-orang di dalamnya gitu ya yang berdinamika. Nah, di samping slide saya ini ada yang namanya Industrial Revolution, Social Revolution. Dua hal ini sekarang sudah revolusi yang society revolusi yang keberapa gitu ya, Bapak Ibu pasti sudah paham lah ini ya. Sekarang kita revolusi industri yang keberapa, Bapak Ibu sudah paham apa yang menjadi titik tolak kenapa ada revolusi industri, kenapa ada revolusi society, itu Bapak Ibu pasti sudah tahu, banyak literasi di internet yang mengatakan itu. Kemudian kita mengetahui yang namanya ada generasi X, Y, Z, baby boomer, alpha, milenial, mungkin ada penyebutan lagi yang lain gitu ya. Dan sebagainya macam. Nah, ini juga mempengaruhi juga. Zaman kita tidak dikenalkan dengan handphone, anak-anak jadi gaptek. Kita jadi gaptek, anggap sajalah ya, saya gaptek misalnya begitu waktu. Sekarang anak-anak kita itu bayi saja sudah dikasih handphone, sudah dilihat sesuatu yang bersifat digital. Nah, tentu saja dia punya apa namanya skill digitalnya itu akan berkembang sendiri karena selalu bersentuhan dengan itu. Nah, ini boleh dipraktekkan menjadi teori belajar kita Bapak Ibu. Sering lakukan ke siswanya sehingga dia bisa itu gitu ya. Nah, lakukan terus-menerus sehingga siswa terbiasa, akhirnya itu jadi habit. Nah, gitu. Lalu ada yang namanya ini lagi, physical, digital, dan biologika. Nah, fisikal, kemudian digital, dan biologi. Yang biologika ini yang terjadi kemarin, Bapak Ibu. Kita heboh, dunia heboh pada saat pandemi COVID. Nah, itu kan, sehingga pendidikan pun berubah, kurikulum pun berubah. Mau tidak mau kita harus melek digital, melek literasi yang berkaitan dengan online, harus pembelajaran online. Desa-desa yang sampai tidak punya internet pun harus online. Nah, listriknya saja
susah, begitu ya. Bagaimana mau online gitu. Ya itu juga jadi stigma untuk kita jadi yang harus kita pikirkan. Tapi terlepas dari itu semua, saya tidak bicara sampai jauh sana, itu mempengaruhi begitu. Jadi yang saya dapatkan literasinya 3 ini. Tapi coba Bapak Ibu lihat di tempat saya ini ada banyak bola-bola, mungkin banyak hal lagi yang di sana mempengaruhi yang tidak kelihatan oleh kita. Gitu ya. Nah, mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Nah, kurikulum yang memerdekakan. Nah, ini baru esensial kita ya Bapak Ibu. Kurikulum yang memerdekakan. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa jangan mensanding-sandingkan dengan yang lain-lain dulu ya Bapak Ibu, tapi kita sikap bijak dulu. Karena ini yang saya mengangkatnya adalah mengangkat secara teori gitu ya, secara teorinya. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum yang memerdekakan, itu ada 4 karakteristik Bapak Ibu. Harus ada landasan, filosofinya, teorikalnya, teknologikalnya, sosial dan psikologika. Filosofinya tentu saja langsung kita ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung ke sana. Kalau masih bergerak di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 masuk ke dalam kurikulum yang memerdekakan. Secara teori di dalam kurikulum itu pasti ada materi-materi yang dibahas ya, fisika, sains, muatan lokal mungkin bahasa Inggris lah. Ada materi-materi teori-teori tertentu untuk itu gitu. Bahwa ini harus diajarkan, kalau diajarkan bagaimana begitu. Kalau sains, kalau biologi, kalau kimia belum bisa dikatakan kimia masuk ke dalam ranah SD. Karena apa? Kimia mempelajari atom gitu, yang kecil-kecil itu gitu. Fisika juga memang, biologi memang. Jadi kita rangkum secara besar, jadilah bias science. Nah kan gitu. Itu teori-teori yang dibahas sehingga jadilah begitu. Landasan itu harus kita pegang gitu. Lalu teknologikal, bagaimana kita membuat mengotak-atik. Kalau teknologikal itu kan otak-atik ya. Mengotak-atik itu sehingga matching dengan kelas 1 begini-begini loh. Kelas 2 begini-begini, kelas 3 begini-begini. Perguruan tinggi harusnya begini-begini. Gitu. Teknologi kita mengotak-atik seperti apa. Nah, itu kita sesuaikan. Lalu ada kaitannya dengan sosial lagi. Anak belum mandiri kalau di PAUD, kalau di SD mulai belajar mandiri, mulai lagi upgrade diri sampai akhirnya dia bisa mandiri di perguruan tinggi. Sosial. Ada relasi antara guru dan siswa, ada relasi bagaimana dia dengan masyarakat, kalau sudah kuliah dan sebagainya. Nah itu juga di otak-atik di situ, dipertimbangkan di situ. Apa landasan sosialnya? Nah, kemudian ada landasan psikologinya. Kita semua ini dipengaruhi. Tadi Ibu Maria tadi bilang karena Ibu Maria tadi umur 8 tahun sudah mengalami pendidikan sekolah dasar sehingga matang. Gitu kan. Nah, ini juga kita perlu pertimbangkan. Ini landasan-landasannya. Nah, perlu kita pertimbangkan. Sehingga kurikulum yang memerdekakan harus mempertimbangkan landasan. Gitu. Mempertimbangkan landasan itu. Bapak Ibu bisa mencari informasi ini, mendalami informasi ini seperti apa sih landasan teori, karena itu nanti kalau dibahas di sini nanti bisa lama ya. Jadi saya ambil briefnya saja. Lalu yang berikutnya adalah mikro, Bapak Ibu. Kajiannya itu komponennya mikro, tidak bisa makro. Kalau makro itu mengikat, gitu. Misalnya, kita ada peraturan pemerintah daerah, misalnya gitu. Itu mengikat, itu makro, karena mengikat seluruh aspek kita. Kalau kita sebagai anggota masyarakat yang ada di suatu kabupaten, ya perdanya itu kita dipengaruhi oleh perda. Nah, kalau komponen yang memerdekakan, komponen kurikulum memerdekakan ini ada payungnya, tetapi dia kajiannya mikro gitu. Seperti apa kajiannya mikro? Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Kemudian berbasis teori. Tadi diulik sedikit ya tentang humanistis. Nah, saya ini sangat setuju sekali. UNESCO saja selalu mengangkat tentang HAM, hak asasi manusia, human right gitu ya. Sehingga berbasisnya teori humanistis gitu. Apapun itu gitu ya. Pokoknya jadinya harus dia bisa memanusiakan manusia gitu kan, memperlakukan dia sebagai manusia
gitu, menjadikan dia sebagai manusia, memperlakukan, menjadikan, memproses dia untuk jadi manusia, segala macam itu harus berbasis itu, gitu ya. Nah, berbasis itu. Lalu polanya Bapak Ibu, kalau yang memerdekakan ini polanya itu ada grassroots, pola modelnya grassroots, polanya down top. Grassroots itu kalau kita bilang kalau realisasinya adalah grassroots itu guru ke siswa. Grass itu kan semacam rumput ya, rumput. Root itu kan akar ya. Jadi ada rumput kan di atas, akar kan di bawah. Jadi guru siswa. Modelnya begitu, tapi polanya jangan lupa down top. Siswa ke atasnya, guru. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan di dunia pendidikan ini bukan bagi gurunya, tapi bagaimana bagi siswanya. Kita mau jadikan siswanya apa gitu. Jadi kebutuhan siswa harus terpenuhi. Entah gimana caranya, seperti yang Ibu katakan tadi, model Ki Hajar Dewantara, model literasi dalam pembelajaran dikatakan Bu Nelly sebelumnya, literasi matematika di sekolah dasar dikatakan oleh Pak Rurazi yang sebelumnya, begitu kalau Bapak Ibu menghadiri yang kemarin-kemarin ya. Nah, itu bagaimana caranya gitu. Pokoknya ini kebutuhan siswa terpenuhi, kebutuhan pelajar terpenuhi, kebutuhan peserta didik terpenuhi. Kalau siswa ada mahasiswa, kalau peserta didik untuk semuanya, mau dia siswa, mahasiswa, peserta didik gitu ya. Nah, itu yang harus terpenuhi. Baik, kita lihat lagi. Nah, tadi di atas kan saya sudah menyatakan bahwa ini bukan punya saya, ini punya Prof. Rakademi, sehingga letaknya di mana yang memerdekakan. Yang memerdekakan itu ada di operasionalnya Bapak Ibu. Pelaksanaan pembelajarannya. Jangan sampai pelaksanaan pembelajarannya itu kita rancang membuat siswa tidak senang, terkungkung, aduh sulit gitu kan, apa, begitu jangan sampai. Walaupun kita merancang instruksionalnya, yang saya di sini rangkum jadi silabus dan RPP, walaupun Bapak Ibu merancang silabus mungkin bukan kita, RPP misalnya ya, RPP-nya itu, walaupun kita rancang misalnya berbasis masalah, berbasis kasus, kelihatannya berat gitu bahasa yang digunakan gitu. Tapi kalau dioperasionalkan kita bisa membuat yang berat itu jadi ringan, kan pembelajaran jadi menyenangkan, merdeka ini. Oh ternyata gini toh, apa namanya caranya mendapatkan 1+1 sama dengan 2, gitu kan? 1 itu apa sih? Tambah itu apa sih? Sama dengan itu apa sih? Gitu. Yang dikatakan hasil apa sih? Gitu kan? Masalahnya hanya 1+1 sama dengan 2 saja gitu. Untuk nyampe ke situ. Tapi kalau kita menyampaikan dengan dengan cara sendiri, real pelaksanaan pembelajaran, membuat siswa menyenangkan, memahami materi, nah itu yang memerdekakan. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya lagi, saya tidak bahas yang bawah-bawahnya karena ini kita yang kaitan dengan kita saja di memerdekakan tadi. Jadi saya kasih bintang di sana ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang memerdekakan itu triangulasinya, subjek kurikulumnya ada pada materi guru dan siswa, bukan pada lembaga dan lain-lain. Pokoknya ini materi guru dan siswa. Saya kasih tandanya merah-merah, ini mana mau yang mana lah gitu ya. Kalau Bapak Ibu sering melakukan penelitian, triangulasi sering muncul. Kalau Bapak Ibu sangat familiar dengan Prof. Sugiono juga mengatakan begitu, juga ada triangulasi. Tapi saya melihatnya menganalogikan bahwa ya ini juga ada terjadi di kurikulum, bahwa tidak bisa ini, guru itu harus ada materi yang dipelajari, harus ada materi yang disampaikan kepada siswa, yang dipelajari oleh guru, yang dikuasai oleh guru, disampaikan ke siswa, bagaimana caranya, gitu kan, nah kayak gitu. Itu ada interaksinya. Jadi ini nggak boleh lupa Bapak Ibu, bahwa kita itu terkait dengan ini. Kita harus mengupgrade pengetahuan kita Bapak Ibu, upgrade pengetahuan kita bukan dari segi dari knowledge saja, tetapi lingkungan juga, bahwa kita harus tahu lingkungan di luar yang mempengaruhi materi-materi kita. Biar kita bisa memberikan contoh kepada siswa kita yang lebih real gitu ya, komprehensif gitu ya.
apa namanya bisa dipakai. Nah, itu triangulasi. Lagi. Nah, kembali lagi saya mengatakan mungkin karena saya sains ya. Jadi bidang sains itu berkaitan dengan zat gitu ya. Jadi saya melihat zat itu di dunia hanya ada 3, padat, cair, dan gas. Di antara semua zat ini ternyata air itu yang paling bagus gitu ya. Air bisa tubuh kita terdiri dari air yang paling banyak gitu kan secara biologi gitu kan. Kemudian kalau ya itulah dari kaitan sains saya melihat air yang paling banyak, sehingga apa yang ilmu air ini yang bisa saya pakai ke kurikulum itu seperti apa, nah gitu ya, sehingga saya bilang begini, sifat kurikulum kalau diidentikan dengan air dia mudah berubah wujud kalau yang memerdekakan. Seperti apa sih gitu, dapat mempertahankan identitas diri dan menstabilkan diri dari es ke cair, cair ke es, ya air bentuknya. Gitu ya, tetap jadi begitu. Nggak berubah dia H2O gitu. Lalu dia menggas pun, air dipanaskan sampai dia menguap. Menguap kalau ditampung, gitu kan, balik-balik H2O lagi. Gitu. Jadi bagus juga ini dipakai ya untuk sifat kurikulum yang memerdekakan ini, kita perlu lihat ke situ gitu. Lalu apa yang mempengaruhi lifelong learning? Guru maupun siswa. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai guru walaupun kita kita harus mengupgrade lah pengetahuan kita. Kita mengupgrade pengetahuan kita dengan terbuka dengan pengetahuan yang ada di sana. Zaman saya misalnya Pluto masih masuk planet, diajari begitu. Sekarang harus mengajarkan ke siswa, ke mahasiswa, Pluto nggak masuk planet, gitu. Nah, kan sudah berubah. Nah, itu lifelong learning. Dari mana dapatnya? Lifelong learning. Kita terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ada di sana. Lalu lagi Bapak Ibu, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini leadership. Implementasinya, bahan yang diajarkan. Dari mana, sejauh mana? SD kelas 1 kayaknya begini deh. Kelas 2 anak kuliahan kayaknya begini gitu ya, yang harus materinya. Sehingga itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga bisa diserap gitu, bisa ngalirnya lancar, kemudian di tempat yang rendah tuh bisa menerima dengan lancar begitu ya. Sehingga itu leadership-nya. Siapa yang leadership kalau kita mengajar di depan kelas? Kita. Sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai pemateri, sebagai apa? Leadership-nya. Lalu dapat meresap melalui celah kecil. Outcome-nya itu dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dan melaluinya. Anak-anak kita yang kita didik itu harus bisa membuat hidupnya jadi lebih baik gitu, sehingga keberhasilan kita itu terlihat dari situ. Kita didik anak kita, ternyata dia bisa bekerja. Kita didik sebagai guru, ternyata dia bisa jadi pengusaha. Itu outcome yang bagus gitu. Karena apa? Ternyata dia punya sesuatu yang didapat begitu. Dapat ilmu keguruan, tapi dia bisa mengembangkan jadi pengusaha berkaitan dengan rumah belajar. Misalnya ya rumah belajar atau apalah. Gitu ya, contoh saja itu Bapak Ibu. Baik, berikutnya lagi, memiliki permukaan yang datar. Jadi di sini, kalau yang memerdekakan itu dia selalu bisa mensejajarkan diri. Kalau sekarang tuntutan globalisasi begini, saya akan begini. Dia selalu mensejajarkan diri pada saat diimplementasikan. Nah, itu yang memerdekakan juga. Bagaimana mensejajarkan diri? Kita cari sendiri gitu. Anak-anak kita bisa kita ajari untuk mencari sendiri, kita bisa memfasilitasi. Nah, itu selalu bisa begitu. Nah, gitu ya. Menempati ruangan. Selalu kurikulum ini selalu kurikulum memerdekakan ini bisa memiliki ruang yang cukup untuk mewadahi refleksi implementasi kurikulumnya. Tadi kita nggak saklek dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kita perlu mengetahui. Tadi di atas saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk mengenal bahwa kita perlu mengetahui kurikulum yang ada di negara-negara lain. Nah, begitu. Itu contoh saja. Tapi kalau diterapkan di
kurikulum yang memerdekakan, Bapak Ibu bisa mencari bahwa kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di sana. Jadi di sana itu bisa kita ambil untuk kita masukkan ke dalam porsi kita sebagai yang bisa membawa suatu yang memerdekakan tadi. Memiliki ruang yang cukup. Selalu ada ruang. Cukup pokoknya ruangnya. Walaupun tidak besar, tapi cukup misalnya gitu. Tetap cukup. Saya pakai kata cukup di sini. Dapat menekan ke segala arah. Ya. Dapat memposisikan diri di segala situasi. Nah, kalau Bapak mengimplementasikan entah itu materi kita misalnya mungkin mempelajari tentang banyak materi gitu ya, fisika, kimia, biologi misalnya kayak gitu. Tapi pada saat diimplementasikan dia bisa memposisikan diri, menekan segala, memposisikan diri di segala situasi. Oh, baiklah. Kalau fisika diajarkan di IPA, di biologi akan berbeda kalau fisika diajarkan di matematika. Karena berbeda jurusan, beda bahannya gitu. Kalau fisika diajarkan di jurusan kimia juga akan berbeda. Jadi tidak semua bisa materi fisika adalah ini semua diajari sama setiap itu nggak bisa. Itu tidak memerdekakan gitu. Karena apa? Karena ada hal-hal tertentu yang benar bisa dibawa oleh yang para peserta didik di matematika yang bisa dibawa ini itu ranah fisika yang bisa dibawa ke matematiknya. Ini ranah fisika yang bisa dibawa ke biologinya. Ini ranah fisika yang bisa dibawa ke kimianya. Nah, itu memerdekakan. Gitu. Jadi tidak membuat orang menjadi yang lain. Melarutkan zat. Mensolusi diri, Bapak Ibu. Kalau ternyata kita salah, kita bisa mensolusi diri. Oh, ternyata keliru, kita bisa mensolusi diri. Siswa kita keliru, kita bisa mensolusi gitu. Mengajak siswa kita supaya tidak keliru. Makanya ada rekonstruksi gitu ya. Dalam hal itu ada rekonstruksi. Nah, lalu sudah ya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini. Oke. Nah, kita akan melihat implementasinya yang memerdekakan itu bisa pada semuanya Bapak Ibu. Satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atas, atau perguruan tinggi pun bisa gitu. Nah, jadi itu bisa kita implementasikan ke sana. Implikasinya adalah kalau kita bisa mengajarkan itu kekhasan karakteristik satuan pendidikan kita. Boleh pendidikan tinggi banyak sekali di sana, beribu-ribu pendidikan tinggi, tapi ada kekhasan. Pasti ada kekhasan yang dimiliki oleh suatu satuan pendidikan. Nah, itulah implikasi dari kurikulum yang memerdekakan yang saya patok tadi ke kurikulum operasional. Nah, begitu. Itu akan menimbulkan kekhasan. Kalau masih seragam berarti bukan itu ya, mungkin ke nasional. Lalu refleksi Bapak Ibu. Ini refleksi untuk kita semua. Kebijakan kurikulum yang stabil membuat proses pendidikan menjadi stabil sehingga berdampak pada outcome-nya juga yang dihasilkan. Stabil juga, stabil ikut perkembangan zaman tentu saja ya. Jadi dia bisa gitu menstabilkan diri. Lalu yang kedua, tataran kurikulum menjadi acuan yang tepat pada level yang mana perubahan kurikulum itu dilakukan. Mungkin perlu juga kita melihat kalau mau melakukan perubahan kurikulum, kita lihat tataran mana sih yang mau dirubah gitu ya. Pada level mana yang mau dirubah? Ideal, formal atau operasional atau mana gitu kan. Karena itu mempengaruhi. Lalu lagi, kebijakan perubahan kurikulum sebaiknya tidak ada pada tataran kurikulum operasional karena akan bersifat adaptif. Karena kurikulum operasional itu lentur Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, memang itu dia berada pada sana. Gitu kan. Silakan saja Bapak. Jadi tidak ada pada sana. Tidak ada pada ranah kurikulum operasional. Kalau masih pada ranah kurikulum operasional ini akan sulit karena lentur gitu. Lentur dia. Lentur terhadap hal-hal yang mempengaruhinya seperti tadi itu. Gitu ya. Nah, lalu terima kasih. Mungkin ini yang dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan semoga ini bisa menjadi tambahan bagi saya dan bagi Bapak Ibu karena saya juga
mempelajari kembali ilmu saya. Dengan kesempatan ini juga saya berterima kasih juga kepada panitia untuk membuat saya bisa kembali untuk mempelajari gitu. Jadi mengingat-ingat kembali materi-materi yang pernah saya pelajari, saya bisa membagikan. Semoga ini jadi berkah untuk kita bersama. Saya rasa begitu. Saya kembalikan kepada Ibu Zaitun, Bu. Silakan. Terima kasih.